Baik, jadi di sini kita akan membuat kisi-kisi soal uraian terbatas. Jadi di sini saya sudah menyediakan dua soal uraian terbatas. Jadi soal uraian terbatas itu adalah soal yang biasanya itu jawabannya itu terbatas karena mengikuti dengan perintah yang ada di soalnya. Jadi dia tidak bisa memiliki jawaban yang lain-lain atau menjawab asal-asalan karena dia udah memiliki batasan-batasan dalam ketika kita menjawab. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di soal uraian terbatas, kisi-kisinya. Jadi di kisi-kisinya itu adalah terdapat kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu adalah pemahaman dasar yang harus dimiliki siswa ketika ingin memulai pembelajaran. Nah, di sini untuk nomor satunya itu ada tuliskan bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Jadi untuk kompetensi dasarnya itu adalah di sini saya menulis mengidentifikasi peserta didik, mengidentifikasi fungsi dari setiap bagian lidah berdasarkan letaknya dan perannya. Kemudian di sini untuk hasil belajar atau capaian pembelajarannya itu capaian pembelajaran ketika capaian yang didapatkan oleh siswa ketika siswa itu sudah memahami materi dengan jelas atau setelah dia mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian untuk capaian pembelajarannya di sini saya akan menuliskan peserta didik dapat menjelaskan secara rinci terkait bagian lidah dan fungsinya. Nah, di sini untuk kelas atas semesternya itu di sini adalah kelasnya adalah kelas 4 semester 1. Kemudian materi pokoknya yaitu mengetahui proses pengucapan, Kemudian indikator soalnya adalah dituliskan disajikan sebuah soal, yaitu soalnya itu adalah soal uraian terbatas mengenai materinya, yaitu materi apa? Materi mengetahui proses pengecapan. Kemudian di situ nomor 1 peserta didiknya diminta untuk ngapain di soal itu. Di soal itu di situ dia disuruh menuliskan bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Jadi peserta didik mengidentifikasi peserta didik dapat menjelaskan terkait bagian lidah beserta fungsinya, seperti itu. Jadi maksudnya indikator soal ini adalah di nomor soal pertama atau nomor soal 1 itu peserta didiknya diminta untuk menjelaskan atau menyebutkan terkait apa, seperti itu. Untuk nomor soalnya sendiri menyesuaikan yaitu nomor 1. Kemudian saya menjelaskan di sini tadi kan soalnya adalah tuliskan bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Jadi kompetensi dasar yang dimiliki siswa yaitu peserta didik mengidentifikasi fungsi dari setiap bagian lidah berdasarkan letak serta perannya. Kemudian untuk capaian pembelajaran atau hasil indikatornya, peserta didik dapat menjelaskan secara rinci terkait bagian-bagian lidah dan fungsinya. Kemudian untuk kelasnya yaitu kelas 4 semester 1. Materi pokoknya yaitu mengetahui proses pengucapan. Kemudian indikator soalnya yaitu disajikan sebuah soal uraian terbatas. Disajikan soal uraian terbatas ini karena kita sedang membuat kisi-kisi soal uraian terbatas. Lalu dijelaskan materinya yaitu materi mengetahui proses pengucapan. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan. Jadi kan tadi peserta didik disuruh menjelaskan terkait bagian-bagian lidah beserta fungsinya. Kemudian nomor soalnya nomor 1 seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah jelaskan tahapan siklus air secara sederhana. Jadi di sini untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu peserta didik mengetahui siklus air dan pentingnya air bagi kehidupan. Lalu untuk capaian pembelajarannya setelah siswa itu memahami materi adalah peserta didik mampu menjelaskan siklus air secara sederhana dan memahami pentingnya air bagi kehidupan. Lalu untuk kelasnya di sini adalah kelas 3 semester 2. Untuk materinya yaitu adalah siklus air. Lalu di sini indikator soalnya sama seperti yang tadi, tinggal dibedakan materinya, dan peserta didiknya di nomor 2 itu disuruh menjelaskan atau
menyebutkan kah atau apa mengenai materi siklus air. Nah, di sini lalu peserta didik diminta untuk menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan tahapan siklus air secara sederhana. Kemudian untuk indikator soalnya yaitu menyesuaikan, yaitu nomor 2. Kemudian saya akan menjelaskan di sini kan tadi nomor 2 itu adalah jelaskan tahapan-tahapan siklus air secara sederhana. Dia diminta untuk menjelaskan tahapan-tahapan air itu secara sederhana. Jadi untuk KD-nya itu adalah peserta didik mengetahui siklus air dan pentingnya air bagi kehidupan. Kemudian untuk capaian pembelajarannya sendiri adalah peserta didik mampu menjelaskan siklus air secara sederhana dan memahami pentingnya air bagi kehidupan. Lalu untuk kelas 1 semesternya, kelasnya kelas 3, semesternya semester 2. Materinya adalah siklus air. Lalu indikator soalnya itu adalah disajikan sebuah soal uraian terbatas mengenai materi siklus air. Peserta didik dapat menjelaskan tahapan siklus air secara sederhana. Kemudian untuk nomor 2, ini untuk nomor soalnya adalah nomor 2 atau menyesuaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pedoman penskoran uraian terbatas. Jadi setelah kita membuat kisi-kisinya, kita membuat pedoman penskoran uraian terbatas. Di sini contohnya ada nomor 1, yaitu tadi kan dia disuruh tuliskan bagian-bagian tidak beserta fungsinya. Nah, jadi di sini itu skor maksimum persoalnya adalah 20. Jadi di sini ada jawaban siswa. Jika jawaban siswa itu memiliki jawaban yang lengkap dan benar sesuai dengan yang diminta oleh soal, maka dia akan mendapatkan skor 20. Lalu jika dia menjawab dengan jawaban kurang lengkap, maka dia akan mendapatkan skor 10. Kemudian jika dia menjawab salah atau tidak menjawab, maka dia akan mendapatkan poin 0. Maka di sini skor maksimumnya adalah 20. Begitu juga nomor 2, jawaban siswa. Jika jawaban siswanya itu lengkap dan benar, maka skor yang didapatkan adalah 20 per soal. Kemudian jika dia menjawab dengan jawaban kurang lengkap, maka dia akan mendapatkan skor 10. Jika dia menjawab salah atau tidak menjawab, maka skornya adalah 0. Jadi skor maksimum per soalnya adalah 20. Seperti itu. Jika soalnya itu terdapat 5 soal, maka di setiap soalnya itu jika dia benar semua, maka dia akan mendapatkan poin 100. Karena 5 dikali 20 sama dengan 100. Begitu juga jika dia misalkan salahnya 2, maka 4 dikali 20 sama dengan 80, seperti itu.